geger dan ribut-ribut perihal rapat kabinet yang dipimpin Pak Prabowo. Di sana ada Mas Gibran. Kenapa ribut? Pasalnya Mas Gibran duduk tidak berdampingan dengan Pak Prabowo. Wakil Presiden tidak duduk berdampingan dengan Presiden, namun duduk bersama menteri yang lain. Mungkin sudah bergeser kali jabatan Gibran jadi menteri gitu. Bisa jadi jabatan presiden, jabatan wakil presiden tidak lagi sebagai wakil presiden, tidak lagi sebagai pembantu presiden, tapi sudah setara dengan menteri. Mungkin undang-undangnya juga sudah dirubah kali. Ini memang tidak lazim dalam dunia kepresidenan, dalam tata negara, di negara-negara manapun juga. Justru yang saya lagi tunggu adalah komentar para ahli tata negara, doktor, profesor, terutama Ferry Amsari. Saya lagi nunggu komentarnya dia ini. Objektif apa enggak melihat posisi ini? Ferry Amsari, Bivitri, Jenderal Mokhtar Arifin, ya. Saya lagi nunggu komentar kalian menurut hukum tata negara. Ini lazim apa enggak? Coba. Para profesor, doktor, orang-orang top di negeri ini dalam melihat masalah ini menjadi lazim apa enggak? Saya lagi tunggu nih komentar mereka. Tapi oke, apapun yang terjadi, ya pihak kepresidenan sudah memberikan penjelasan bahwa melalui sekretaris negara, alasannya adalah karena ini adalah kebutuhan presiden. Dia, presiden dalam hal ini, mau memaparkan banyak sekali program, sehingga settingnya terpaksa harus presiden seorang diri, wakil presiden duduk bersama menteri. Untungnya wakil presidennya itu Mas Gibran. Jadi apapun kondisinya, selalu Mas Gibran kalau ditanya bilangnya, ya ndak apa-apa. Saya ini kan hanya wakil presiden. Ya, selaku wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Jadi ya harus nurut apa kata presiden. Untungnya Mas Gibran itu serba ngalah, tidak banyak protes, dan dia fokus kerja. Tapi tentu melihat kondisi yang nggak lazim ini, netizen, masyarakat luas, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia banyak yang protes, mempertanyakan kondisi ini. Oke. Prasetyo mengatakan pengaturan tempat duduk tersebut berkaitan dengan kebutuhan Presiden Prabowo dalam menyampaikan pemaparan yang didukung berbagai data dan penggunaan alat bantu teleprompter selama sidang berlangsung. Ini alasannya. Karena beliau, Presiden Prabowo, ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kalau saudara-saudara perhatikan, banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data. Karena itu, kemarin beliau menggunakan alat bantu berupa teleprompter. Itulah yang kemudian menjawab pertanyaan mengenai layout, ujar Prasetyo, di Komplek Istana Presiden. Alasannya tapi apapun, ya Mas Gibran kan hanya seorang wakil presiden. Wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Tetap aja follow, tetap aja ikut, tetap aja ya mau didudukkan dimanapun, bagi seorang wakil presiden seperti Mas Gibran tidak terlalu penting. Itu hanya posisi dan simbol. Even nggak duduk di istana atau tidak di belakang meja pun
tentu Mas Gibran juga akan oke-oke aja. Karena selama ini Mas Gibran juga lebih suka banyakan di lapangan daripada di balik meja. Mas Gibran selalu berkunjung atau kunker dari Sabang sampai Merauke. Lebih baik dekat dengan rakyat sehingga tidak ada jarak atau istilahnya 0 cm dengan rakyat dan masyarakat itu sama sekali nggak ada jarak. Kalau kita perhatikan setiap kali kunjungan Mas Gibran dalam hal dialog menerima masyarakat pun dimanapun jadi, ya, di pos ronda, di tempat-tempat sawah, di situ ada tempat duduk. Jadi yang terpenting adalah substansi atau isi maaf dari pekerjaan yang akan ditargetkan oleh Mas Gibran, tidak dari protokoler atau posisi duduk yang seperti sekarang ini lagi dihebohkan. Nggak penting bagi Mas Gibran duduk dimanapun, yang terpenting adalah dekat dengan rakyat, dekat dengan masyarakat, program-programnya nyampe, seluruh keluhan masyarakat bisa diadopsi, kemudian bisa di follow up dan dijalankan dengan baik melalui program-program pemerintah. Nah, semua program-program pembangunan juga nyampe ke rakyat Indonesia, ke masyarakat Indonesia, duduk di belakang presiden, di samping presiden, atau nggak dikasih duduk sekalipun, nggak masalah. Ya, untung Pak Prabowo mempunyai wakil seperti Mas Gibran yang serba ngalah, serba diam, diapa-apain mau, ya, dan tidak pernah mengendorkan kinerjanya. Itulah yang kemudian posisi ini menguntungkan Pak Prabowo. Pak Prabowo beruntung mempunyai wakil presiden seorang Gibran yang setiap saat bisa disuruh-suruh mewakili presiden, yang setiap saat bisa langsung turun kepada masyarakat menyelesaikan masalah tanpa nunggu birokrasi apapun. Begitu diperintah langsung berangkat, begitu diperintah langsung eksekusi. Beruntung bagi Pak Prabowo seperti itu. Artinya apa? Posisi duduk yang selama ini diributkan oleh masyarakat, ya mudah-mudahan Pak Prabowo juga tidak ada maksud-maksud tertentu atau semacam mengebiri, merendahkan atau apapun. Mudah-mudahan persis seperti apa yang disampaikan oleh Sekretaris Negara, kondisinya seperti itu, sehingga bagi Mas Gibran juga, kalau Mas Gibrannya sih nggak ada apa-apa. Mas Gibrannya saya yakin nggak ada apa-apa. Maaf. Nah, kalau sudah rakyat yang menilai, kalau sudah masyarakat yang menilai, itu kan nanti kan akan berujung kepada pilihan, ya. Orang makin disakiti, makin diberdaya, makin itu otomatis akan semakin mendapat simpatik banyak masyarakat. Terus dengan demikian rakyat banyak simpatik. Kalau sudah banyak simpatik, pasti akan banyak pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh rakyat, dan itu original, yang tidak digerakkan oleh mesin partai, yang tidak dipengaruhi oleh iming-iming apapun. Nah, itulah, tapi sisi mudah-mudahan tidak sampai ya ada maksud-maksud tertentu di balik peristiwa ini. Saya yakin Pak Prabowo tidak ada maksud-maksud tertentu di balik ini, kecuali memang seperti yang disampaikan atau dijelaskan oleh Menseknek, seperti itu. Mudah-mudahan tidak lebih dari sekedar itu. Kalau lebih ya nggak tahu. Kalau ada hidden misi ya nggak tahu juga. Tapi apapun
ya bagi Mas Gibran enjoy aja lagi. Jadi mohon ini tidak diperpanjang ya polemik ini, karena bagi Mas Gibran sendiri juga tidak menjadi soal. Malah beliau enggak apa-apa, wong masalah duduk aja kok diributin. Yang penting fokus kerja, membantu Pak Prabowo, membantu tugas-tugas presiden, sehingga program-programnya tepat sasaran, tercapai, dan dirasakan oleh rakyat dan masyarakat Indonesia. Kan begitu, Mas Gibran selalu begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Batuk. Aduh, batuk nggak sembuh-sembuh. Oke. Sekali lagi, peristiwa ini untuk tidak menjadi polemik, tapi kemudian masyarakat tidak begitu saja lupa dengan ya kasus ini tentu, dan selalu ada di ingatan masyarakat dan rakyat Indonesia, dan itu nanti pula yang akan berpengaruh di 2029. Kita yakini Pak Prabowo niatnya baik. Pak Prabowo tidak akan mengucilkan Mas Gibran seperti yang banyak masyarakat khawatirkan. Saya yakini juga Pak Prabowo tidak akan mengesampingkan Mas Gibran begitu saja. Terbukti tugas-tugas domestik masih dipercayakan kepada Mas Gibran. Mudah-mudahan bermanfaat. Agri Fanani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.